Assalamualaikum, selamat datang pada video presentasi untuk diseminasi tesis saya yang berjudul Pelindungan Terhadap Bank dan Pertanggungjawabannya dalam Konsinyasi atas Penitipan Uang Ganti Rugi pada Proyek Tol Cisumdawu. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Jadi, Bank X dalam hal ini menerima penitipan dana konsinyasi uang ganti rugi proyek Tol Cisumdawu senilai kurang lebih 329 miliar rupiah melalui Pengadilan Negeri Sumedang. Bank X mengalami posisi dilematis. Kenapa? Karena antara harus tunduk pada putusan pengadilan yang harus mencairkan uang ganti rugi tersebut atau mematuhi perintah kejaksaan untuk menunda pencairan karena adanya kasus korupsi terkait pengadaan lahan tol tersebut. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi kepada Bank X. Dari latar belakang tersebut, saya tertarik mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pelindungan hukum terhadap bank dalam konsinyasi uang ganti rugi untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab Bank X atas uang ganti rugi tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap bank dalam konsinyasi uang ganti rugi untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan menganalisis tanggung jawab bank atas uang titipan ganti rugi pada pengadaan tanah untuk tol Cisumdawu tersebut. Kemudian untuk manfaat penelitian adalah tentu saja untuk pengembangan ilmu hukum, dalam hal ini sumbangan pemikiran bagi hukum ekonomi dan memberikan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dan memberi pemahaman masyarakat luas mengenai prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan terkait pengelolaan konsinyasi uang ganti rugi untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pada tesis ini, saya menggunakan teori dari Philippus M. John untuk menganalisis terkait pelindungan hukum, yang mana terdapat pelindungan hukum preventif dan represif. Untuk pelindungan hukum preventif sendiri, jika diaplikasikan pada kasus ini, yaitu bahwa keputusan Bank X untuk menahan pencairan dana hingga ada keputusan atau kepastian hukum yang final adalah bentuk nyata dari pelindungan preventif. Kemudian, aplikasi dari pelindungan hukum represif yaitu antara lain bahwa Bank X memiliki hak untuk membela diri dengan menunjukkan bahwa tindakannya didasari pada kepatuhan regulasi dan prinsip kehati-hatian. Untuk kerangka teori berikutnya, saya menggunakan konsep precautionary principle, yaitu terkait dengan prinsip kehati-hatian. Precautionary principle ini sendiri merupakan prinsip di mana terdapat kewajiban untuk mengambil tindakan antisipatif dalam kondisi ketidakpastian, yaitu untuk mencegah potensi terjadinya dampak buruk. Yang mana dalam kasus ini adalah untuk mencegah kerugian negara. Sedangkan dalam perbankan sendiri terdapat prinsip kehati-hatian yang biasa disebut prudential banking principle, yaitu kewajiban bank untuk menjalankan usahanya secara cermat demi melindungi dana nasabah dan menjaga kesehatan bank. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perbankan. Agar lebih jelas, yuk kita membedah mengenai precautionary principle. Jadi, ada 3 kriteria yang harus terpenuhi untuk penerapan prinsip ini. Yang pertama adalah intensionalitas, yaitu adanya niat untuk bertindak hati-hati demi mencegah suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Yang kedua, yaitu ketidakpastian atau uncertainty. Dalam kasus ini terdapat situasi di mana status hukum dana tidak jelas karena adanya dua perintah yang bertentangan. Kemudian, kriteria yang ketiga adalah alasan kuat atau reasonable ground. Dalam kasus ini adanya dasar yang kuat untuk percaya bahwa kerugian atau risiko lain akan terjadi jika tidak dilakukan tindak pencegahan. Nah, kita membahas kerangka teori, selanjutnya metode penelitian ya. Jadi saya menggunakan jenis penelitian doktrinal yang fokus pada analisis norma, asas, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk sifat penelitian, deskriptif analitis. Dan jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Next, kita membahas hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan Bank X sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Dari sisi pelindungan secara teoritis, bahwa Bank X telah melakukan tindakan preventif dan represif. Preventif sendiri yaitu terbukti dari penahanan dana untuk mencegah terjadinya risiko. Dan untuk represif adalah bahwa Bank X memiliki dasar pembelaan diri yang kuat. Sedangkan apabila kita analisis dari regulasi, tindakan Bank X telah sesuai dengan pasal 2 dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan yaitu mengenai prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian berikutnya adalah bahwa tindakan Bank X menahan pencairan dana konsinyasi merupakan tindakan pencegahan dan bukan merupakan bentuk contempt of court. Berdasarkan hasil analisis menggunakan kerangka teori precautionary principles, 3 kriteria telah terpenuhi, yaitu yang pertama mengenai ketidakpastian. Jika kita identifikasi terkait kriteria pertama ini, bahwa status dana konsinyasi sebagai barang bukti tindak pidana korupsi menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata. Kemudian identifikasi untuk kriteria kedua mengenai potensi dampak buruk, yaitu bahwa pencairan dana berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara. Kemudian lanjut identifikasi kriteria ketiga mengenai tindakan antisipatif, yaitu bahwa penahanan dana adalah implementasi dari precautionary principle untuk mencegah dampak buruk yang terjadi.
Baik, kita telah sampai pada simpulan dari penelitian. Simpulan pertama adalah Bank X telah bertindak sesuai prinsip kehati-hatian perbankan dan setidaknya hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan. Simpulan kedua yaitu pertanggungjawaban bank dapat dibenarkan. Penahanan untuk tidak mencairkan dana konsinyasi merupakan implementasi dari precautionary principles yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai contempt of court. Antara lain, saran yang dapat saya sampaikan untuk regulator agar merumuskan pedoman teknis yang lebih spesifik bagi perbankan dalam menghadapi konflik perintah antar lembaga penegak hukum guna menciptakan kepastian hukum. Kemudian, saran untuk Bank X antara lain menyusun langkah-langkah praktis agar tidak terjadi ketidakpastian hukum maupun kriminalisasi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian bank. Lalu, membangun sistem verifikasi berlapis atas dokumen konsinyasi dan berkoordinasi dengan OJK, PPATK, serta aparat penegak hukum dalam hal terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan dana konsinyasi. Demikian video presentasi ini disampaikan. Saya Laksmi Hastari Vidayanti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi dari diseminasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.